Ya, Assalamualaikum guys. Bertemu kembali kita di Psikologi Jalanan. Psikologi seperti biasa, psikologi yang kita dapatkan keilmuannya yaitu psikologi atau kejiwaan yang didapatkan di lapangan dari memperoleh ujian-ujian dahulu, tes-tes dahulu di alam nyata, di tengah kehidupan kita, ujian-ujian yang real, yang nyata dari Tuhan. Kemudian dengan bekal yang ada, dengan mata, telinga, dan hati, mengendalikan semua hawa nafsu yang ada, menyelesaikan seluruh ujian-ujian yang ada. Ketika dia selesai ujian itu dan kita berhasil, maka dari situlah kita memperoleh yang namanya natijah, ilmu, pembelajaran, satu kesimpulan yang kemudian disimpan di dalam dada. Jadi psikologi jalanan, psikologi terapan, psikologi keilmuan kejiwaan yang didapat di lapangan setelah mendapatkan ujian-ujian nyata terlebih dahulu, baru dari ujian itu ketika menyelesaikannya mendapatkan ilmu. Jadi ilmu didapatkan setelah mengalami ujian. Itulah dikatakan psikologi jalanan. Yang di dalam literatur kita seperti biasa, yang mungkin seperti terbalik yang kita alami ketika dalam bidang sains atau keilmuan eksak yang kita alami dari SD, SMP, SMA, sarjana, S1, S2, S3. Kita akan belajar terlebih dahulu dengan teori sebanyak-banyaknya, literatur sebanyak-banyaknya. Kemudian kita akan diuji. Ketika kita diuji, kita lulus. Berapa nilai kebenaran, berapa yang salah. Nah, kebenaran yang lulus dari ujian, itu yang tersimpan menjadi keilmuan yang mendalam di hati kita. Itu yang secara sains seperti itu. Maka di dalam kejiwaan, perbedaannya tadi yang dikatakan psikologi di perjalanan, psikologi jalanan, yaitu kita ujiannya terlebih dahulu. Setelah diuji, baru kita berusaha menyelesaikan dari secara naluriah, secara batiniah juga, lalu dorongan dari hawa nafsu, panggilan hati nurani, dan selesai. Nah, dari situ berapa kita menyelesaikan secara benar di jalan Tuhan, itulah yang tersimpan menjadi ilmu di dalam dada. Itulah ilmu kejiwaan yang benar. Oke. Kemudian hari ini kita akan bahaskan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang, kita lanjut kemarin kita bicara sakit jiwa atau kejiwaan. Maka kita akan ini bicara terapi. Bagaimana kita menterapi sakit jiwa ini. Atau dikatakan terapi dari ilmunya Allah, terapi Al-Quran, atau terapi kitab suci. Seperti apa kita menterapi jiwa-jiwa yang sakit. Nah, kita akan kilas balik ke sebelumnya, yaitu ketika setiap terapi, setiap dalam menggunakan metode ilmiah seperti biasa, kita akan tengok latar belakang atau kronologi sejarah. Mungkin orang kalau dalam peradaban akan mengatakan antropologi. Nah, di kita kini kemarin sudah kita urai lagi sedikit video yang sebelumnya, yaitu bicara siapa atau apa jiwa ini yang sebenarnya, kondisi penciptaannya dan asal muasalnya. Jadi kita tahu setiap kita melakukan terapi, basic dasarnya jiwa seperti apa, sehingga kita akan mengerti setiap perlakuan, setiap gangguan, setiap perubahan dalam jiwa dari asalnya. Jadi kita tak ada menyalahkan siapa-siapa, karena kita sudah mengerti apa sesungguhnya yang akan kita terapi, jiwa seperti apa. Nah, kemarin kita sudah urai, tapi kita ulang secara singkat bahwa dilahirkannya manusia. Dalam video sebelumnya boleh dilihat nanti. Prinsip dasar setiap jiwa ini diset adalah skenario Tuhan. Jadi prinsip pertama adalah latar belakang jiwa. Apapun yang terjadi, ini sebuah skenario. Kita hanyalah pelakon. Dalam lakonan tadi, manusia dilahirkan sebagai pemimpin, setiap jiwa dilahirkan sebagai khalifah, perlu diberikan yang namanya satu tongkat komando, keizinan memimpin, mengelola bumi ini. Karena diberikan seperti itu kepada manusia, perlu ada akte jual beli,
ada MOU, ada perjanjian yang disumpah di alam rahim bahwa manusia yang lahir sanggup mengikuti segala peraturan Tuhan. Dan manusia yang lahir tadi dibekali dua unsur positif dan negatif. Unsur positif yaitu ketakwaan, dan unsur negatif yaitu hawa nafsu. Unsur positif ketakwaan tadi itu cenderung digambarkan dengan satu simbol kekuatan malaikat yang selalu taat. Unsur negatif, keingkaran, hawa nafsu, cenderung kehancuran, mengikuti lahiriah sifat kebinatangan digambarkan dengan satu profil atau gambaran yaitu seperti iblis. Maka manusia dilahirkan, dibentuk dari dua kekuatan pertengahan. Dan memang sangat unik dan dahsyat, yaitu kekuatan positif yaitu ketakwaan, kekuatan negatif yaitu hawa nafsu. Maka manusia adalah makhluk yang paling unik, melebihi, memuliakan daripada iblis ataupun malaikat. Kenapa? Karena manusia punya ketaatan dan juga punya sifat keingkaran. Nah, dari dua perjalanan tadi, apabila dia mampu dengan menggunakan akalnya, yaitu gabungan dari mata, telinga, dan hati, untuk mengendalikan segala negatif di hati, hawa nafsu, dengan sifat ketakwaan yang ada, berbekalkan kepada panduan kitab suci, maka hidupnya di dunia dengan anak cucunya menjadi surga dan surga. Dalam sedih surga, dalam gembira surga. Tetapi jika mata, telinga, dan hati tidak mampu mengendalikan tadi, malah menyebabkan hawa nafsunya, mata, telinga, hati takluk dan tunduk kepada bisikan negatif dari hawa nafsu, yaitu dengan persekongkolan teman-temannya dari iblis tadi, maka akan dihadapi di dunia sampai akhir kontrak terjadi. Dalam skenario ini adalah neraka dan neraka dengan anak cucunya dalam kesedihan ataupun kegembiraan. Jadi jadi selesai yang pertama, latar belakang dan skenario jalan cerita sudah diketahui bahwa jiwa tadi. Yang kedua, jadi setelah tahu itu tadi, jadi mengingatkan lagi sebelum kita masuk yang kedua, bahwa tidak ada jiwa yang kita sampaikan kemarin, jiwa-jiwa yang ditakdirkan baik, yang ditakdirkan jahat, yang ditakdirkan soleh, ditakdirkan kafir, ditakdirkan kaya atau miskin, tidak ditakdirkan bahagia atau sengsara. No, setiap jiwa mempunyai dua pilihan, benar atau salah, hitam atau putih. Nah, kita lanjut di dalam perjalanan. Ketika jiwa-jiwa tadi dari umur kecil, TK, SD, dewasa, kawin, berkeluarga, mengalami segala persoalan hidup, ujian-ujian tadi, dan dia gagal di dalam menyelesaikannya, gagal menggunakan matanya, punya mata tapi buta, punya telinga tapi tuli, punya hati tapi beku, maka gelaplah kehidupannya, hilanglah cahaya yang tadinya harusnya menyatu menjadi nuro, cahaya atau warak, berubah menjadi kegelapan. Maka disitulah fungsi kitab suci, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Itulah yang kita sebut dengan terapi kitab suci. Membuka mata manusia supaya bisa melihat, membuka telinga manusia supaya tidak tuli lagi, membuka hatinya supaya paham. Dalam literatur kitab suci, surat 14, surat Ibrahim ayat 1, kita harus tetap berpandukan literatur supaya kita yakin. Karena kitab suci tak ada keraguan padanya. Jadi surat 14 ayat 1, surat Ibrahim ayat 1. Jadi tilka ayat aku turunkan, kitabun anzalnahu, diturunkan kepadamu ini kitab, litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia, minaz zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Itu ada tafsir Departemen Agama, kepada nur, kepada cahaya. Makanya ada kata nurani, hati nurani, dari kata nur, waro, orang wara. Jadi mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Artinya kitab ini, kitab suci, 6.000-an ayat diturunkan, itu adalah terapi, menyembuhkan semua penyakit jiwa bagi yang meyakininya. Maka kita kembali lagi dalam terapi kitab suci. Setelah kita melihat latar belakang, keyakinan pertama harus mutlak. Surah Al-Baqarah ayat 2. Surah 2 ayat 2. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, ketetapan ini, peraturan ini, 6.000-an ayat ini, 114 surat ini, ilmunya Allah ini diturunkan
La raiba fih, tak boleh ragu sedikit pun. Ingat doh, jangan coba-coba, sedikit pun tak boleh ragu. Hudal lil muttaqin. Karena efek ketidakraguan sudah 100% bulat, baru dia menjadi huda. Jadi ada hukum sebab akibat. Kalau kita gunakan logika, berjalan di sini. Kalian jago matematik. Jadi ketika Anda tidak ragu sedikit pun dengan apa ucapan Tuhan, apa yang dituliskan di dalam kitab suci, hudal lil muttaqin, baru dia menjadi petunjuk, penyelesai, menjadi pengobat seluruh penyakit di dalam jiwa. Hudal lil muttaqin, baru dia mampu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kita lihat. Jadi keyakinan, latar belakang jiwa. Kemudian setelah jiwa-jiwa kita ini oleng, jiwa-jiwa ini bermasalah, maka dikeluarkannya pun dengan kitab, dengan peraturan. Lalu di dalam terapi seperti ini, jiwa yang abstrak, yang tersimpan di dalam dada, jiwa-jiwa yang melakukan peperangan antara dua unsur kejahatan dan unsur kebaikan. Unsur yang digambarkan kekuatan malaikat yang cenderung benar dan kekuatan iblis yang cenderung merusak. Bagaimana kita menterapinya agar jiwa-jiwa itu mampu mengendalikan hawa nafsu? Maka kita akan melihat bagaimana proses dan kisah. Tentu wakil-wakil Tuhan yang diaktingkan terlebih dahulu. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, Hud, Adam. Jadi setiap nabi itu adalah aktor, pelakon dari sebuah skenario. Maka kita disuruh. Dan di dalam kitab suci, aktor-aktor ini berlakon, berdrama, bertingkah laku, digambarkan positif negatif. Why? Mengapa? Emang ada negatifnya? Yes. Kalau kita buka betul-betul dengan pemahaman terbuka, kitab suci itu penuh dengan positif dan negatif terhadap pribadi-pribadi aktor pelakon. Jadi bukan hanya kebaikan-kebaikan para nabi yang digambarkan, kesalahan para nabi, bahkan aibnya para nabi, para utusan Tuhan pun digambarkan. Jadi Tuhan menceritakan aib para utusannya, lalu bagaimana utusan tadi menutup aibnya dengan bertaubat. Bagaimana para nabi itu berbuat salah, lalu apa tindakannya? Artinya digambarkan juga bagaimana nabi-nabi itu mengalami problem kesakitan jiwa, kesalahan di dalam mengendalikan jiwanya. Lalu Allah turunkan formulanya, diturunkan rumusnya, terapinya, sehingga jiwa-jiwa itu menjadi bersih. Masa? Ya. Mari kita mulai dengan Nabi Adam. Bagaimana Tuhan memfirmankan, wahai Adam, duduklah di surga dengan Hawa untuk menemanimu agar tidak kesepian. Jangan mendekati buah kuldi. Bagaimana dengan kita sekarang? Wahai Beni, wahai Anda, wahai saya, kita semua, hiduplah beranak istri, kuliahlah Anda di UI, ITB, IPB, U4, Gunadarma, jadi pedagang, jadi penyanyi, jadi artis, apa saja, petani. Lahirlah anak istri, belilah mobil yang banyak, rumah yang banyak, kemakmuran. Seperti surga, apa yang diminta ada. Minta Apple ada, KFC ada, McD, McDonald ada, mobil ada, jet ada, bahkan pesawat tempur pun ada. Semua yang Anda minta wujud. Surga, apa yang dipinta ada. Begitu juga lah kehidupan surga di dunia. Tapi ingat, kata Tuhan kepada Adam, jangan dekati buah kuldi. Tapi ingat, wahai Beni, wahai teman-teman, wahai para muda, semua guys, hati-hati kata Tuhan. Jangan dekati pohon kuldi, jangan mendekati segala yang Tuhan larang. Jangan mendekati zina, jangan mendekati judi, jangan mabuk, memperkosa, jangan minum, mengundi. Karena akan menjerumuskan kamu ke jalan kehancuran. Tapi apa yang terjadi? Karena si Adam dalam jiwanya ada dua sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat fujur, kesombongan, keangkuhan, keingkaran yang digambarkan seperti makhluk yaitu iblis, dan ada ketakwaan digambarkan ketaatan seperti malaikat. Terjadi peperangan di dalam batin. Peperangan rasa ingin tahu,
rasa ingin penasaran, akhirnya macam ragu-ragu, percaya atau tidak kata Tuhan. Ketika ada keraguan di dalam jiwa Adam atas setiap larangan ataupun perintah, maka masuklah satu unsur yang secara gaib kita katakan iblis, godaan syaitan. Jadi syaitan itu datang ketika kita sudah ragu dengan ilmunya Tuhan. Maka syaitan membisikkan, nggak apa-apa itu pohon kuldi supaya kamu nggak kekal. Allah itu akal-akalan Tuhan, Allah ini itu. Dimakanlah pohon kuldi itu. Akhirnya Adam dan Hawa bertelanjang, akhirnya dibuang ke surga. Berapa lama membuangnya ke surga? 350 tahun. Dalam berbagai riwayat, yang namanya Hawa dibuang di Jeddah. Makanya dibuang di Jeddah. Tuh. Jeddah itu pun sekata dari Jaddun. Kalau kita yang pernah umroh, Anda yang pernah umroh, Anda akan diterangkan bagaimana kuburan Siti Hawa diletakkan di Jeddah. Apakah diartikan sebagai kota nenek atau kota apa? Jadi ada kata-kata Jaddun diartikan di situ. Sementara Adam, ada yang mengatakan dibuang di daerah lain, ada yang mengatakan di India. Pokoknya mereka terpisah 350 tahun dalam beberapa kajian antropologinya itu. Ada juga itu dalam peradaban tersendiri. Nah, akhirnya mereka berjumpanya di mana? Setelah terseok-seok sepanjang perjalanan, berjumpa dengan segala kerusakan, berjumpa dengan hewan, kesendirian. Akhirnya sepasang suami istri telah merasa berdosa bersalah ini bertemunya di sebuah bukit yang disebut Bukit Rahmah, yang kemudian diabadikan ketika kita umroh haji. Dipasanglah sebuah tugu bernama Jabal, namanya Tugu Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Disitulah bertemunya Adam dan Hawa setelah dibuang dari surga Tuhan ke dunia, setelah mengalami hukuman. Apa yang kita ambil dari pelajaran itu? Yang pertama, jadi Tuhan menceritakan dalam kitab suci, apabila kamu nanti berbuat dosa, terapi menggunakan Tuhan. Bagaimana menterapinya? Ketika Adam ditegur oleh Tuhan, ketika salah ditampakkan, ditelanjangi oleh Tuhan, bertelanjang dia, ternampak auratnya, Adam lalu menyesal, bertobat. Jadi yang pertama adalah buat manusia yang kita terapi, buat orang-orang yang mengalami terapi ini, ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah, melanggar perintah Tuhan, melanggar rububiyah, melanggar Rob. Berarti dia tidak punya akhlak, tidak punya khuluk, berarti dia makhluk durhaka. Nah, itu harus dengan pendekatan nantinya. Tentu pendekatan kitab suci dijelaskan. Apa firman Tuhan, apa ayat Tuhan. Apabila kita menjelaskan dengan ayat Tuhan, dengan kitab suci, siapapun manusia di dunia, selagi dia percaya kepada Tuhannya, akan bergetar hatinya, akan takut. Percaya tak? Saya, Anda, kita semua, siapa yang pernah berbuat kejahatan? Ketika saya bicara hari ini, kita bicara hari ini, rasakan di hati Anda. Simsalabim, seperti pesulap, ada getaran tak rasa takut di hati? Kalau Anda berkata, no, tak ada getaran rasa takut, hebat. Berarti sudah tidak menggetar, bahasa Tuhan. Tapi ada berdesir di hati kita, tersirap darah kita. Ucapan Pak Beni tadi macam menggetarkan. Bersyukurlah Anda. Hati, telinga dan hati masih menyambung rupanya. Itu namanya tes psikologi. Jadi setelah Adam itu yang terjadi, kisah Adam tadi, lalu Adam bersujud, ya Allah, ampunkan kami karena kelalaian kami. Kami menyesal, mengakui, dan kami termasuk orang kalau tak mengampuni, termasuk orang yang zalim. Jadi, dalam terapi kitab suci, orang itu akan sembuh jiwanya kalau dia datang mengakui, merasa bersalah, dan dia berjanji tidak akan mengulangi. Dan kalau kau tak memberikan keampunan, maka dia akan hancur akan kezaliman. Jadi ada rasa bersalah. Rasa bersalah seperti ini. Jadi Adam tadi menyaksikan dirinya bahwa dia salah.
Dia tahu, dia akui, tidak mencari selah-selah kesalahan. Lalu dia dibuang. Maka Tuhan menerima taubatnya. Oke, kalau engkau mengaku Adam, kau mengaku salah, mengingkari perintahku, kau mendekati, mengerjakan yang aku larang, tapi karena engkau mengaku salah, aku ampuni dosamu. Tapi no, bukan sekedar ampunan yang digambarkan, oh buat dosa, mandi, setelah mandi diampunkan. Oh buat dosa, buat sholat, apakah sholat sunat atau apa, buat ibadah seperti itu diampunkan. No, taubat itu tidak ada disebut dalam mandi taubat. Dalam perbuatan taubat itu melewati hukuman, digambarkan Adam dibuang. Kita tak harus dibuang 350 tahun. Ada pengasingan. Artinya orang-orang yang bersalah dan berdosa, dia harus mampu mengasingkan dirinya dari satu kehidupan yang selama ini berfoya-foya, berenak-enak di surga, berenak-enak, dia harus dipisahkan dari menjalani hukuman. Di situ terjadilah pengalaman hukuman fisik terlunta-lunta di bumi ini. Adam dan Hawa terpisah 350 tahun, sedihnya. Hukuman kejiwaan, bagaimana kasih sayang antara suami istri seperti itu, merindukan satu sama lain tapi tidak berjumpa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi itu menyadarkan mereka, membersihkan jiwa-jiwa. Di mana terapi ini kita lihat? Artinya si Adam dan Hawa mengakui dulu, maka harus ada pengsaksian. Makanya di dalam, kalau kita lihat dalam surat 4 ayat 135, di surat An-Nisa ayat 135, literatur kitab suci yaitu Quran. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi. Jadi kita harus sanggup menjadi saksi seperti Adam terhadap dirimu sendiri, terhadap orang tuamu, ibu bapakmu, adikmu, kakakmu, kaum kerabatmu, apa saja yang dekat dirimu, untuk menegakkan keadilan. Dan jangan kamu mengingkar, memutar-mutar ucapan, menutup matamu, menutup telinga, menutup hatimu, karena ingin lepas dari hukuman Tuhan. Kalau kamu buat, kamu akan terlepas dari jalan yang lurus. Maka kita harus mengikut. Yang pertama, jadilah saksi terhadap Adam. Nah, jika kita berbicara kesaksian seperti itu, artinya kita ini harus jujur. Makanya yang membedakan psikologi kejiwaan sahabat-sahabat Rasul, sahabat baginda, mereka itu orang-orang yang disayang Allah karena mereka jujur. Salah sekecil apapun, mereka datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya salah. Di dalam bahasa Quran disebut ja'uka, lapor diri. Ada panduannya? Oke. Jadi terapi kitab suci, terapi Quran, terapi dikatakan terapi kitab suci, terapi Tuhan. Bahkan kemarin kita bicara psikologi Tuhan, berarti terapi dari Tuhan. Bagaimana? Yaitu panduan Tuhan, yaitu jujur kepada siapa? Kalau dulu di masa Rasulullah jujur kepada Nabi dan Rasul. Kalau sekarang tak ada kepada khalifah. Sudah tak ada khalifah, alim ulama. Kalau tak ada juga alim ulama yang bisa dipercaya. No, mesti. Jika Anda melihat alim ulama banyak yang tidak bisa dipercaya, mesti ada alim ulama yang jujur. Lah kok begitu? Ya buktinya belum kiamat. Kalau sudah tak ada lagi orang yang jujur di dunia ini, tidak ada lagi orang alim yang mentegakkan kebenaran, maka kiamatlah dunia ini. Seperti dikatakan Tuhan, untuk apa aku ciptakan dunia ini? Kalau sudah tidak ada lagi sekumpulan kamu menegakkan kebenaran, dimusnahkan kita semua. Jadi selagi ada kebenaran berbicara, maka carilah ulama yang jujur. Carilah orang alim yang jujur. Suratnya surat 4 ayat 64. Surat An-Nisa juga ayat 64, ayat 65. Ini menentukan dalam terapi sakit jiwa ini. Terapi kejiwaan. Surat An-Nisa ayat 64 dan 65. Jadi di situ Tuhan katakan, jadi wa ma arsalnaka rasulan, Allah mengutus rasul liyuta'ah, untuk ditaati biiznillah. Jadi rasul diutus kepada tiap umat, kepada tiap masyarakat untuk ditaati yang pertama. Kenapa ditaati? Karena rasul itu perwakilan Tuhan.
Rasul itu mewakili Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Beri pada wakilnya. Kalau hari ini di pemerintahan, pemerintah itu adalah wakil dalam negara. Itu mewakili. Contoh. Terus dilanjut. Walau izzalamu anfusahum ja'uka. Jadi walau izzalamu anfusahum. Seandainya umat-umat tadi izzalamu, zolim, menzalimi dirinya, berzina, judi, mabuk, korupsi, berpacaran, apa saja dah, tidak usah disebut, penuh. Anfusahum, zolim, ja'uka. Dia dikatakan zolim, harta orang harta dia, harta negara milik dia, anak orang anak dia, istri orang istri dia, dah semua. Susah kita ngomong nanti penuh. Ketika dia menzolimi dirinya sadar, izzalamu anfusahum ja'uka. Karena ja'uka artinya mereka datang kepadamu Muhammad, kepada Rasul. Mereka lapor. Mereka buat berita acara. BAP. Saya tadi mencuri. Kang Parmin mencuri ayam 2 ekor. Bik Minah mencuri emas majikannya 1 kilo. Seorang pemimpin korupsi 2 triliun. Jadi akhlaknya secara kitab suci lapor. Bahkan kalau disindir mundur. Di mana kita lihat banyak negara-negara yang bukan Islam, bukan penduduknya mayoritas Islam, tapi luar biasa kita melihat tersindir sedikit, ketahuan sedikit, mereka mundur dengan segera karena mereka mengamalkan ja'uka, lapor diri, ada rasa malu. Jadi makanya kita katakan jangan tertipu dengan embel-embel keagamaan, embel-embel keislaman kita. Banyak di luar sana orang tidak menyebut embel-embel keagamaan, tapi prakteknya lebih mempraktekkan isi kitab suci. Malu dan sangat malu kita orang-orang yang beriman kepada kitab suci. Tapi itulah realitanya. Kita harus kalahkan mereka. Kita lanjut. Jadi di walau izzalamu anfusahum, menzalimi dirinya, ja'uka, mereka datang kepada Rasul lapor. Kalau sudah lapor apa adanya kepada Rasul, baru ayat lanjutnya fastaghfirullah. Barulah Allah mengampuni kamu. Jadi selama kita tidak pernah jujur dosa-dosa kita yang kita perbuat kepada Rasul, kepada khalifah, atau kepada ulil amri, atau kepada orang alim yang kita kenal, Allah tak akan semudah itu mengampuni. Ayatnya fastaghfirullah, setelah lapor kepada Rasul, baru lanjutannya fastaghfara lahumur Rasul. Barulah Rasul pun akan memohonkan ampun kepada Allah. Jadi ada 2 proses. Ketika dia lapor kepada Nabi, kepada Rasul segala kesalahannya dengan ja'uka, maka secara prinsip Allah sudah mengampuni dosanya. Lalu Rasul pun memohonkan ampun. Fastaghfara lahumur Rasul itu maknanya luas. Rasul bisa memohonkan ampun secara lahiriah dengan angkat tangan. Ya Allah ampuni si Beni. Ya Allah ampuni si Fulan. Makna di dalam pemerintahan, di dalam ilmu tata negara lebih luas. Rasul memohonkan ampun dengan cara Rasul mempraktekkan hukum-hukum Tuhan. Ketika dia berzina, Rasul rajam. Ketika dia mencuri, Rasul hukum. Jadi Rasul fastaghfara lahum, Rasul memproses kamu sesuai dengan hukum-hukum Tuhan agar kamu bersih. Seperti Adam diproses dengan hukum Tuhan, dibuang 350 tahun, menderita di perjalanan agar bersih. Jadi fastaghfara lahumur Rasul. Lanjutannya la wajadullah tawwabar rahimah. Ada kata-kata la wajadullah, di wajahnya Allah. Di beberapa tafsir cukup diartikan dan Allah Maha Penerima Taubat, langsung disingkat. Tapi di Departemen Agama atau beberapa tafsir yang kita lihat dari tahun 93 sampai sekarang bermacam-macam. Itu silahkan secara umum. Tapi la wajadullah tawwabar rahim, di wajahnya Allah akan nampak Allah menerima taubat lagi penyayang. Wajah itu bukan bermakna Allah itu boleh diartikan secara physically. Itu kiasan. Makna sastranya harus tinggi. Artinya bicara wajah, bicara wawasan, bicara pandangan, bicara kasih sayang. Artinya juga
Setelah diproseskan kamu datang kepada Rasul, mengadu kesalahan, kejujuran, lalu diputuskan hukuman oleh ulil amri kamu, oleh Rasul kamu, maka di wajah Allah dalam kehidupan kamu di alam semesta, dalam kasih sayang Tuhan, Allah akan nampakkan suatu perubahan kasih sayang di dalam hidupnya. Yang namanya kasih sayang Tuhan tentulah dengan segala kebaikan. Maka kebaikan akan menimpa hidupmu. Perubahan akan mengikuti perjalananmu menuju kebaikan dan kebaikan. Jadi kita harus ada bukti. Kita sering tobat, tapi sesudah itu malah kerusakan yang terjadi. Itu bukan tobat. Orang kata namanya tobat sambal. Kalau di Sumatera ada, di Minang sana orang manggilnya tobat sambal lado, tobat cabai rawit namanya. Tobat cabai rawit bagaimana? Begini, ada kisah suami istri, karena tobatnya tak ada hukuman, tidak seperti Adam. Adam dihukum dulu. Maka kita lihat tobat cabai rawit seperti apa. Suami istri dikisahkan ini dalam bentuk singkat. Dia makan sambal atau cabai yang pedas di adat Minang sana. Lalu karena pedasnya dia makan begitu enak, selesai makan dia kepedasan. Dia marah-marah dengan istrinya. Dia tampar-tampar, dipukuli. Kamu mau meracun aku, membunuh dengan kepedasan. Lah enggak bang, kan abang doyan pedas, enak. Ya tapi ini kepedasan. Wah. Tapi kan abang habis nasinya banyak. Enggak mau. Pokoknya besok buat sambal jangan pedas. Awas. Karena setianya sang istri, besok dibuat sambal manis, tidak pedas. Ketika makan, istrinya marah-marah. Kenapa kamu tak menyediakan? Mana bisa makan? Saya terbiasa pedas. Pedas sekali. Akhirnya dia marah-marah. Akhirnya istri membuatlah kembali sambal. Nanti abang kepedasan, tak apa-apa. Dibuatlah sambal seperti semalam yang cabai rawit, yang begitu pedas. Begitu makan suaminya kepedasan. Makannya banyak, bertambah-tambah, habis 3 piring. Atau 3 pinggan kata orang. Setelah selesai makan, bibirnya kepanasan. Marah-marah, akhirnya istrinya ditampar lagi. Tobat, pedasnya tobat. Makanya akhirnya istrinya melawan dan berkata, abang namanya tobat sambal. Tobat sambal lado, tobat cabai rawit. Katanya tobat, nggak mau. Begitu dibuat, minta lagi. Begitulah. Jadi kalau kita mengaku bertobat, besok minta lagi, buat lagi tobat sambal. Karena tidak ada penghukuman, tidak ada sifat kejeraan. Maka terapinya belajar dari Adam. Adam dibuat jerah. Yang pertama mengaku dulu, kejujuran, mohon ampun dengan Tuhan, diputuskan perkara, dibuang ke bumi. Bagaimana dengan kita? Maka baginda pun telah mencontohkan surat 4 ayat 64. Berbuat salah, jauhka dulu, lapor diri dulu, baru diputuskan hukumannya, baru diampunkan dosa. Maka kita harus buangkan seluruh anggapan yang ada hari ini. Al-Quran adalah kitab suci yang tertinggi dari segala dalil. Nggak bisa kita katakan, oh berbuat salah, ya udah, mohon ampun dia baca 500 kali, 200 kali, atau nggak usah diomongin ke orang lain. Akhirnya jadi tobat sambal. Kenapa harus ada jauka di dalam surat 4 ayat 64 tadi? Lapor diri, supaya Anda punya rasa malu. Supaya manusia ada rasa malu. Kenapa Adam di sidang? Apa yang kau buat? Adam dengan malu menunduk, maka timbul rasa malu. Jadi kalau kita tak ada jauka lapor, hanya diam sendiri, kita tak ada rasa malu, besok buat lagi. Tapi karena sudah lapor, timbul rasa malu, maka lahirlah keimanan kembali. Kalau kita sering mendengar yang disebut al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Tuh. Dan sering juga kita dengar lagi al-imanu uryanun. Iman itu bertelanjang bulat. Walibasut taqwa. Pakaiannya takwa. Jadi kalau sekedar iman doang baru telanjang, maka banyak orang tak punya rasa malu. Cuma yakin. Iman kepada Tuhan yakin, korupsi juga, berzina juga, judi juga, solat, puasa. Bahkan ada yang pergi naik haji apa dengan simbol-simbol, dengan pakaian-pakaian keagamaan. Itu baru iman. Dalam badan bertelanjang, makanya tak ada rasa malu. Walibasut takwa, pakaiannya takwa. Maka yang tadi yang positif itu harus memakai seluruh badannya. Kita lanjut. Nah, cerita penyelesaian hukum nih oleh Nabi, surat 464 itu dibuktikan dengan berbagai kisah.
Kita ambil satu kisah, waktu kita sedikit. Karena terapi kitab suci ini, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Suatu kisah dikisahkan di Madinah. Ketika seorang wanita melakukan hubungan seks, berzina, mengandung, datang kepada Nabi. Wanita ini tadinya tidak mau jujur. Dia coba mungkin menyimpannya, tetapi hatinya tak tentram. Karena dia sudah memahami ayat surat 4 ayat 64. Kalau dosa disimpan, tidak dijujurkan kepada Nabi, kepada Rasul, kepada Khalifah, kepada ulil amri, kepada orang alim. Kalau tak diputuskan hukuman perkara sesuai hukum Tuhan, maka dia tak akan diterima di langit dan di bumi. Apabila manusia di dunia sudah diputuskan hukum dengan hukum Tuhan, maka di akhirat Allah akan mengampuninya. Karena dunia adalah percontohan menuju akhirat. Dunia adalah perwakilan menuju akhirat. Dunia adalah miniatur kehidupan akhirat. Anda selamat di dunia, selamat di akhirat. Neraka di dunia, neraka di akhirat. Maka wanita itu tak tentram hatinya. Akhirnya dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya berzina, hukumlah saya. Nabi tidak langsung menerima begitu, kata Nabi. Bukan berzina kali, mungkin kamu cuma ciuman, pelukan, atau berpegangan. Karena hukumannya lain berzina, kata Nabi. Berzina ini hukumannya rajam. Benar ya Rasulullah, saya berzina, rajamlah saya. Oh tak bisa, kata Nabi. Mungkin kamu cuma berpelukan, tak serius. Maka Nabi tidak melayaninya. Sehingga kata Nabi, kalaupun ia datanglah kamu dalam 2 bulan atau 3 bulan selanjutnya. Dan beberapa bulan kemudian perempuan itu melihat perutnya membesar dan dia sudah mengandung, dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya sudah berzina, ini gimana? Ini ada janinnya, buktinya. Maka berkatalah Nabi, Rasulullah, wah betul kamu berzina. Ini ada buktinya perut kamu. Maka kamu harus laksanakan hukum Tuhan. Kamu sanggup? Saya sanggup ya Rasulullah. Sejak bayi ini membesar, sejak hidup saya, sholat saya, puasa saya. Walaupun saya ikhlas kepada Allah, saya rasa berdosa. Saya rasa seolah-olah amal saya tidak diterima. Karena saya telah menyembunyikan bangkai perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Orang lain tak tahu ya Rasulullah. Tapi saya dan Tuhan tahu. Begitu kejujuran sahabat pada masa Nabi. Padahal dia cuma seorang pezina. Nanti kita bandingkan dengan kita. Orang-orang yang mengaku alim. Orang-orang yang berembel-embelkan pakaian-pakaian agama. Kita menyembunyikan kekotoran kita. Siapa? Ya termasuk saya, termasuk Anda, kita semua. Makanya kejujuran. Dalam terapi itu, setelah 3 bulan kata Rasulullah, oke, kita akan putuskan perkara agar kamu bersih jiwanya. Maka kamu datang lagi kemari nanti setelah kamu melahirkan bayi itu. Maka perempuan itu menyimpan kandungannya. Sampai dia melahirkan, setelah lahir datang membawa anak kecil. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan ini bayi. Bagaimana? Hukumlah saya. Batin saya tersiksa. Langit dan bumi tidak menerima amal-amal saya kalau saya tidak berhukum kepada peraturan Tuhan. Sementara saya mengerti hukum Tuhan. Bukankah engkau pernah mengajarkan diturunkannya manusia ke muka bumi adalah untuk melaksanakan aturan Tuhan? Bukankah engkau pernah berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya engkau diutus untuk membetulkan akhlak manusia, agar akhlak manusia mengikut perintah Tuhan, mengikut akhlak Tuhan, agar menjadi makhluk yang berakhlak, agar tidak jadi durhaka. Sekarang saya sudah durhaka, bagaimana Tuhan menerima saya? Hukumlah dengan peraturan Tuhan agar menerima. Iya, kata Rasulullah, tapi susui anakmu dulu sampai 2 tahun. Datang lagi perempuan itu menyusui 2 tahun. Datang 2 tahun, ya Rasulullah, saya menderita 2 tahun nih. Oke. Setelah 2 tahun disusui, cari perwaliannya. Siapa yang akan menjaga? Carilah. Setelah ada yang akan menjamin, menjaga. Ya Rasulullah, saya sudah menjaga. Maka kamu sudah siap? Ya Rasulullah. Agar jiwa saya lapang. Agar Tuhan tidak menuntut hukuman saya nanti di alam kubur, di alam barzakh, di akhirat. Putuskanlah di dunia ini. Saya rela dan ikhlas, walaupun nyawa taruhannya. Maka perempuan itu diletaklah menurut hukuman pada saat itu. Yaitu yang berzina. Mereka dia dikisos oleh Rasulullah, hukum rajam. Maka seluruh penduduk Madinah disuruh melempar semua. Maka orang melempari perempuan itu. Akhirnya perempuan itu mati. Setelah perempuan itu mati, maka Rasulullah mensolatkan berjamaah mayat orang yang berzina itu. Maka dilihat oleh sahabat Umar ibnul Khattab. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, kenapa engkau solatkan pezina ini? Maka Umar orangnya tegas. Tetapi keilmuannya tidak sama seperti Ali, tidak sama seperti Utsman, tidak sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar kelas bangsawan.
kelas orang tua yang arif, yang selalu sidik. Apa aja Nabi dia ikut, tak pernah protes. Utsman bangsawan terpelajar, mungkin PhD, S3, doktor. Kalau Ali mahasiswa yang terpelajar. Umar adalah kelas gangster, preman. Kalau ada sesuatu tak cocok, langsung dilawan. Maka Rasulullah, kenapa kau solat yang berzina ini? Lalu ketika solat ditarik-tariklah jubah Rasulullah sehingga menyakitkan leher Nabi. Maka kata Rasulullah, ikut saja dulu Umar. Jangan kau ini. Karena Umar Umar memang taat, maka Umar ikut mensolatkan. Setelah selesai solat, apa kata Rasulullah? Wahai Umar, wanita itu ketika dia tadi dirajam, ditimpuk sampai mati, begitu dia mati, maka malaikat surga membawa rohnya langsung ke surga. Terkejut Umar. Iya Rasulullah, iya. Rohnya langsung dibawa ke surga. Allah ketika dia mati Umar, segala dosa-dosanya diampunkan oleh Tuhan. Bahkan diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Saking banyaknya pahalanya, pahala wanita yang berzina, yang sanggup berhukum dengan hukum Tuhan, mampu menghapus dosa 70 penduduk Madinah yang berdosa. Terkejutlah Umar. Kenapa ya Rasulullah? Jawabannya apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kepada siapa lagi Allah paling sayang di dunia ini Umar? Kecuali kepada hamba yang sanggup berhukum kepada hukumnya Tuhan. Gimana sahabat? Bagaimana guys? Ternyata pemahaman kitab suci dan agama bukan banyaknya kita rukuk, bukan banyaknya kita sujud, bukan banyaknya kita memakai embel-embel pakaian keagamaan, tapi seberapa banyak kita sanggup sujud tunduk kepada hukum Tuhan. Kita disuruh menyelamatkan anak yatim, menyelamatkan fakir miskin. Berapa banyak hadis-hadisnya, dalil-dalilnya. Kalau ingin mencariku, carilah di golongan du'afa, bidu'afaikum, orang-orang yang tertindas. Di tempat golongan yang pelacur, pemabuk, pezina, orang miskin. Masuk ke lingkungan itu, di situ akan berjumpa Nabi. Luas maknanya. Cari, nanti kita urai. Berapa banyak ayat mensia-siakan sholat. Ada lagi neraka yang tak peduli anak yatim, fakir miskin. Sanggupkah kita menundukkan hati-hati kita? Berapa lagi ayat orang yang terbaik di antara kamu, diriwayatkan oleh baginda sini, adalah yang mampu memberi kemanfaatan pada orang lain. Halo? Jadi intisarinya di situ adalah bahwa ternyata digambarkan di dalam jauka tadi adalah Tuhan ingin melihat kejujuran. Jadi saking kejujurannya, ternyata wanita itu dimuliakan karena dia sanggup berhukum dengan hukum Tuhan. Artinya ketika di akhir hidupnya kotor, dia sanggup menggunakan akhlaknya mengikut seluruh kehendak Tuhan, peraturan Tuhan. Itulah makhluk yang berakhlak. Bukan hanya dosa diampuni, pahalanya mampu menyelamatkan 70 penduduk yang mati. Nah, bagaimana dengan kita di hari ini? Maka pada akhir surat 4 ayat 65. Tadi surat 4 ayat 64. Kita terpaksa tutup. Waktu kita tidak memungkinkan. Surat An-Nisa ayat 65. Baru Allah tegaskan. Fala wa rabbika. Demi Rabb, demi rububiyah. Demi tarbiyah. Demi murabbi. Jadi ada kata-kata Rabb tu. Fala wa rabbika. Demi rububiyah Allah. Demi peraturan Allah. Yang kita sudah urai kemarin. Ada kata-kata tarbiyah. Ada kata tarbi. Rabbi. Ada murabbi. Tarbiyah tempat diajar pendidikan, tempat diajar peraturan. Murabbi orang yang mengajar pendidikan, mengajar peraturan. Maka rububiyah adalah peraturan Allah. Maknanya luas. Jadi fala wa rabbika, Tuhan bersumpah demi peraturanku, demi hukumku. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Tidak beriman kamu semua nih, umatan dari Adam sampai umatan Muhammad. La yu'minuna hatta yuhaqqimuka, sebelum kamu menjadikan Muhammad sebagai hakim, sebelum kamu menjadikan keputusan Nabi, keputusan Tuhan, keputusan Rasul, keputusan ulil amri yang jujur sebagai hakim, panduan dari perjalanan kejakit jiwa kita untuk menyembuhkan, dan tidak keberatan sedikit pun, wa yusallimu taslima, dan menerima segala keputusan hukum-hukum Tuhan. Yusallimu, menerima, taslim, taslima, tunduk sepenuh hati. Dan kalau kita sering berbicara ria, tak ria, disinilah kita bertemu makna ria.
tunduk taati kita kesalahan. Kita tahu berapa yang kita langgar peraturan Tuhan. Dan itu tidak perlu ditunjukkan ke manusia. Walaupun kita tunjukkan, tidak bisa. Jangan kita pikir orang yang rajin nampak bersedekah itu disebut ria. Tidak. Kalau dia menunjukkan sedekahnya di depan orang ramai untuk membangkitkan semangat, itu bukan ria. Kita sering menggunakan istilah-istilah itu. Ya, nanti kita bahas. Oke guys, dari dalam terapi hari ini, kita cukup di sini. Terapi kejiwaan tadi. Jadi pertama, kenali latar belakang basic. Kenali skenario perjalanan. Lalu kenali proses-proses terapi, bahwa setiap terapi perlu pengakuan, perlu kejujuran. Setelah ada kejujuran, perlu rasa bersalah. Setelah ada bersalah, diputuskan. Tentu mengikut tahapan-tahapan yang dibikin oleh Rasul. Kalau tidak ada Rasul, ulil amri atau ulama yang jujur. Setelah itu, selesailah dia persoalannya. Ya demikian, apabila kita merunut tahapan ini, kita boleh lebih singkat. Dalam terapi kejiwaan, terapi psikologi, terapi kitab suci, terapi Quran, terapi dari Allah, diinformasikan, yaitu buat orang itu bicara jujur, bermakna buat dia mengeluarkan seluruh penyakit di dalam hatinya. Jadikan kita teman bicara. Keluarkan segala penyakitnya, segala perbuatannya, sekecil apapun kekotorannya sampai sebesar apapun. Dengar, jangan hujat. Jangan maki-maki, jangan dikata-katai, jangan dikotor-kotorkan, jangan belum di Allah kafir, bid'ah, sesat. No. Keluarkan dulu segala dosa-dosa yang dia rasa. Untuk bisa dia mengeluarkan surat 4 ayat 35 menjadi saksi atas diri sendiri, tentu dengan panduan kitab suci. Kita akan ketemu nanti pada kesempatan selanjutnya bagaimana cara dia mengeluarkan seluruh penyakit hatinya sehingga hati menjadi lapang. Kebenaran semata-mata dari Tuhan, kesalahan dari daya saya sendiri, dan jika Allah akan kami sempurnakan lain kesempatan. Dan seperti yang kami sampaikan, jika Anda merasa kebenaran, ada getaran di hati Anda menilai bahwa ini benar, tolong sampaikan kepada yang lain. Sampaikan, itu menjadi subscribe bagi diri Anda, kebaikan Anda, dan bagi subscribe bagi saya sendiri. Kita abaikan subscribe yang ada di dunia maya, di dalam internet. Anda mensubscribe ini, alhamdulillah. Tidak setidak-tidaknya seperti itu. Kemudian, jika ada kesakitan mendengar yang kita sampaikan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan lupa gunakan mata, telinga, dan hati. Itu yang termahal bagi kita. Ya. Wassalamualaikum guys. Sampai jumpa.